warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Muhlis dengan NIM 21043105, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Apa itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Hak konsumen. Yang pertama, hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. 2. Hak mendapatkan kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. 3. Hak mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumen berhak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh, dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti. Hal yang paling utama bagi para konsumen guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya, produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait produk maupun layanannya. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Asas perlindungan konsumen yaitu ada 5. 1. Asas manfaat. 2. Asas keadilan. 3. Asas keseimbangan. 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen. 5. Asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. 1. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dan memilih menentukan hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa, menjamin kelangsungan usaha produk barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Yang pertama, hak konsumen. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban konsumen. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. 3. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pengertian pasar monopoli, yaitu pasar monopoli dari bahasa Yunani yaitu monos, yaitu satu, polein, menjual. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan penjual lain tidak bisa masuk. Penjual di pasar monopoli dengan demikian mampu mengendalikan harga atas barang-barang yang tersedia. Kelebihan pasar persaingan monopoli. 1. Banyak produsen di pasar memberi keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. 2. Kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dan menghasilkan produknya. 3. Diferensiasi produk, mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan dapat membuat
relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. 5. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang kekurangan pasar persaing monopolistik. 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaing yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. 2. Dibutuhkan modal yang cukup sebesar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produk. 3. Pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkat biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Asas tujuan monopolistik. Asasnya, dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dasar hukum, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Tujuan: 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga